Baik, kita mulai dengan melihat sekilas apa yang sudah kita kerjakan seminggu yang lalu. Jadi ini tentang topik versi. Yang pertama itu ada pipa begitu. Jadi punya dua diameter dalam dan luar yang dikenai oleh torsi T0. Jadi torsi T0-nya bekerja di situ. Diameter dalam dan luarnya ada diberikan. Dan pertama, kalau tahu izinnya 150 megapascal, maka T0-nya berapa? T0 maksudnya ya. Dan kita tidak punya banyak formula dengan ini. Tegangan geser izin ini merupakan ya batas ya yang tidak boleh dilewati oleh tegangan geser yang terjadi pada struktur ini. Dan tau max-nya itu adalah kalau untuk penampang seperti ini mestinya T C per Z ya, karena maksimum di luar pada jarak sejauh C dari pusat penampang ya. Jadi ini lebih kecil atau sama dengan izin. Ya, semua diketahui kecuali T0 ini sehingga kita bisa dapatkan ini ya. J-nya bisa diperoleh dari diameter yang diberikan, diameter luar dan diameter dalam. C-nya ini setengah diameter luar, T0-nya yang akan dicari. Jadi nanti mestinya kita akan dapatkan T0 harus lebih kecil atau sama dari suatu nilai. Dan T0 maksimumnya ya sama dengan nilai ini ya. T0 max-nya sama dengan nilai tersebut. Langsung saja. Kemudian kalau ditambah diketahui G-nya. G-nya diberikan 27 gigapascal. Sekarang dan sudut puntir P-nya diketahui juga. Anda diminta mencari T0 lagi ya. Jadi kalau ini deformasinya, formulanya adalah sudut puntir adalah torsi yang bekerja T0 kalikan panjangnya, atau di sini ya tingginya ini ya. Tingginya juga diberikan dibagi dengan modulus geser dikalikan momen inersia polar. Jadi semua diketahui kecuali T0 ini Anda tinggal bisa selesaikan T0-nya. Apa ya yang memenuhi tersebut ya. Nah, lalu ini bagian A, ini bagian B. Di bagian C Anda diminta mengganti pipanya menjadi batang solid. Jadi tidak pipa lagi tapi solid. Ya ini tinggal diganti aja, ketentuannya luas penampangnya sama. Jadi Anda hitung dulu luasnya di sini. Luas penampang pipa ini berapa? Dari situ cari lagi diameternya. Maksudnya misalkan ya. Jadi pasti lebih kecil jadinya. Penampangnya jadi solid ya. No, artinya nanti J-nya akan berbeda, C-nya juga akan berbeda. Dari formula-formula ini ya C-nya juga J di sini akan berbeda. Anda masukkan kembali ke situ, kita akan dapatkan T0 maksimum lagi untuk bagian ini dan T0 lagi untuk bagian yang ini. Jadi tinggal memasukkan nilai J dan C yang sesuai saja. Itu yang nomor satu. Ya. Di yang kedua ini ada beberapa torsi yang bekerja, jadi ada shaft. Shaft itu ya semacam batang yang berputar yang menyambungkan sejumlah roda gigi ya. Seperti kalau di mobil itu gardan ya. Apa itu sumbu yang hubungkan mesin dengan rodanya ya. Ya gardan ya. Jadi ada satu shaft yang panjang begitu dan ini solid, diameternya diketahui, lalu ada satu torsi di sini
Terus ada torsi yang berlawanan di situ. Gitu. Satu lagi di sana. Dan satu lagi di sini. Gitu ya. Jadi semua sudah diberikan dan totalnya sudah seimbang, ya, tidak ada torsi yang lain. Jadi dalam arah artinya ini semua sudah seimbang. Nilai torsi yang diberikan sudah seimbang, 300 ke sini, 500 ke sana, ini 200 ke sini, dan 400 ke sini. Yang tengah ini searah berdua, yang luar ini juga searah berdua. Dan Anda diminta mencari tegangan geser yang maksimum yang bekerja. Ya. Jadi ini ada beberapa bagian, ada hurufnya di sini A, B, C, dan D. Jadi ada bagian AC, bagian CD, dan bagian BD. Ya. Tinggal diperiksa saja berapa besar torsi di sini. Kalau kita lihat kiri, mestinya bagian AC ini torsinya kalau lihat kiri 300, plus minusnya Anda tinggal cek aja ya. Jadi ini T-nya sama dengan 300 di sini. Sini kalau lihat kiri sisanya 200, lihat kanan juga 200 sama aja. T-nya 200, di sini T-nya 400 ya. Nah, arahnya tinggal dilihat, kalau dipotong di sini ke sebelah sana, yang ini positif, yang sebelah sana juga mestinya positif ya, melawan ke situ. Jadi yang ini positif. Kalau potong di sini, ini 400 dengan 200 masih menang yang 400, berarti ini masih positif 200. Ini negatif, ya, karena apa? Jempolnya ditaruh ke sana. Ini juga negatif. Ya. Jadi untuk sudut puntir yang B relatif terhadap A, yang pertanyaan yang B, positif negatifnya penting ya. Untuk tegangan geser Anda tinggal periksa aja dari sini berapa taunya. Taunya kita anggap positif terus ya, tegangan gesernya. Ini berapa taunya? Ini juga berapa ya. Dan dicari yang maksimum, karena ini pertanyaannya yang maksimum yang bekerja ya yang maksimum di antara ini saja ya. Ini bukan syarat ya, bukan sesuatu yang lebih kecil atau sama dari izinnya gitu. Kalau kecil sama, yang maksimumnya mestinya dipilih yang terkecil di antara semua batas-batas itu. Ya. Tapi ini hanya yang terbesar dimintanya. Dari semua yang bekerja, mana yang terbesar? Dia pilih aja yang terbesar. Di antara tiga ini. Kemudian sudut puntir ya tinggal dihitung saja. Formulanya seperti ini. Tapi kan ada 3 bagian, nanti V-nya adalah penjumlahan dari bagian AB, AC, CD, dan BD. Karena yang ditanya sudut puntir relatif antara A dengan B. Ya, antara kedua ujung. Ya. Jadi dibagi 3 bagian karena nilai torsinya berbeda-beda di masing-masing, panjangnya juga beda-beda, ini 300, 400, 500, G-nya sama, Y-nya juga sama ya. Gitu. Oke. Nomor 3-nya juga mirip sebenarnya, hanya sekarang penampaknya berbeda dan yang diketahuinya juga ada muter dikit. Jadi yang diketahuinya renggangan. Sisanya perhitungannya sama torsi yang bekerja dan sudut puntirnya. Jadi ada 2 bagian lagi, satu yang besar, satu lagi yang lebih kecil. Yang lebih kecil. Satu torsinya ke sana, PB, satu torsinya ke sini, PC, gitu ya, berlawanan arah. Dimensi yang bagian AB dengan BC berbeda, tapi diberikan dua-duanya. Ya. Jadi dari sini Anda bisa tentukan JAB-nya sendiri. Dari bagian ini ada momen inersia polar untuk bagian BC-nya sendiri ya, sesuai dengan diameter dan ketebalannya ya. Kemudian BC-nya diketahui, yang ini sudah diketahui 25 mm. Ini baru tahu arahnya aja, arahnya sebaliknya, ya, tapi belum tahu nilainya. Kemudian dicek di sini tegangan geser di sisi luarnya
Artinya ini tau terbesar ya kalau di sisi luar, ini adalah tau max-nya. Oh, bukan taunya. Tegangannya. Jadi gamma max-nya adalah 0,0005 ya radian. Ya, kalau gamma diketahui, kemudian modulus geser diberikan, ada modulus geser. Artinya ini sigma max juga bisa dihitung ya. Pakai hukum Hooke saja untuk geser G kali gamma max. Nah, kalau sigma sudah diketahui, nilai torsi di bagian ini bisa dihitung. Nah, nilai torsi di bagian ini besarnya adalah selisih antara TC dan TB ini, karena dua-duanya berbeda arah ya. Jadi kalau kita lihat ke kanan begitu, selisih dari TB dan TC, mana yang lebih besar nanti tinggal dilihat aja. Kalau lihat ke kiri juga bisa, tapi Anda hitung reaksinya dulu. Reaksinya masih ya selisih antara TB dan TC. Kemudian sudut puntir kalau sudah diketahui itu tinggal dihitung. Lalu kalau diameter yang ini, yang bagian D2, bukan, ini masih nomor 3, maaf saya salah baca. Lalu setelah panjangnya diberikan, Anda cari sudut puntir ya sama aja, menggunakan formula yang sama seperti tadi, kita akan dapatkan sudut puntirnya ya, kalau gaya dalam torsi di bagian AB dan BC-nya sudah kita peroleh. Nomor 4 sama aja, bentuknya mirip begini tapi solid sekarang, dan besar dan arahnya berbeda sekarang torsinya, tapi pertanyaannya sebenarnya mirip. Tegangan geser maksimum artinya yang terbesar yang terjadi, sama seperti yang nomor 2. Lalu sudut puntir di ujung C sama aja dihitung, sama persis itu. Soalnya hanya besarannya yang berbeda. Lalu kemudian diinginkan tegangan geser di bagian AB dan BC-nya sama dengan mengubah diameter yang kedua yang lebih kecil. Ya dicari aja diameternya agar tegangannya sama ya. Diameter itu artinya nanti pengaruhnya ke J ya. Momen inersia polar, jadi perlu berapa J-nya agar tegangan gesernya sama. Kalau sudah sama dari J itu Anda bisa konstruksi diameternya berapa. Kira-kira demikian ya. Jadi di torsi Anda hanya menggunakan pada dasarnya cuma punya 2 formula ini ya. Satu untuk puntir, satu untuk tegangan gesernya. Di rho J kalau secara umum, kalau maksimum ya rho-nya jadi C gitu ya. Ada yang mau ditanyakan tentang hal ini?